Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah. Oke. Semoga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa semoga kita dimudahkan, dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Oke anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab beriman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab Allah yang harus kita imani, yang kita ketahui? 8. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Musa alaihissalam. misalnya Zabur diturunkan kepada biasanya Injil diturunkan kepada dan yang terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, benar. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab tersebut, ya, dari kitab tersebut tentulah ada yang namanya tujuan, ya, tentulah ada yang namanya tujuan, ada yang namanya keinginan Allah, apa yang hendak kita gunakan dalam kehidupan ini, ya. Jadi dari keempat kitab itu kita akan membahas sedikit apa tujuan Allah menurunkan kitab-kitab tersebut, ya, dan juga hikmah dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing, ya, silakan membuat kelompok. Nah, tugas kalian adalah bermusyawarah, bekerja sama, apa yang dapat kalian ambil hikmah dari beriman kepada kitab Allah, dan juga kenapa Allah menyuruh kita beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Oke, silakan dimulai. Oke, silakan bermusyawarah dimulai. Dan juga kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang dimaksud. Oke, silakan dicari di kita lihat. Ya. Nanti dekat ya ini.
Bagaimana anak-anak? Sudah ada hasil temuan kalian? Sudah Pak. Oke. Kalau sudah, silahkan ada utusan dari kelompok kalian untuk menjelaskan kepada kelompok yang lain. Silakan kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 kepada kelompok 1. Silakan jelaskan apa yang kalian temukan pada kelompok kalian pada kelompok lainnya. Oke, mulai. Oke, silakan dengarkan. Kalau perlu tulis ya apa yang disampaikan dari cara kamu. Sebelum saya menjelaskan tentang hal tersebut, izinkan saya memberikan sedikit tentang kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya mempercayai dan membenarkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah, Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar. Dan yang ketiga, hidup manusia menjadi setara karena adanya pedoman yang bersumber dari yang berisi larangan, perintah, dan semuanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya di dunia ini dengan cara diwahyukan kepada rasul-rasulnya. Manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah tanpa harus meragukannya. Dalam kitab Allah manusia itu menjadi lebih tertata karena adanya pedoman yang bersumber kepada Allah. Jangan menyembah berhala, tidak, dan jangan mempersembahkan Allah. Yang kedua, sucikan hari Sabat. Yang keempat, hormati kedua orang tua. Kita lebih dari ya, berdasarkan menjadi penyakit yang antara lain 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Oke, Untuk bagaimana? kaum Bani Israel Sudah selesai menjelaskannya? oleh Al-Quran. Oh, ada yang belum. Oke, silakan lanjutkan. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Oke. Kalau sudah selesai, gimana? Sudah selesai belum? Oke, silakan. Oh, sudah selesai. Silakan kalian jelaskan hasil temuan kalian pada kelompok yang kalian jelaskan tadi dan apa tambahannya pada jelaskan pada kelompok kalian. Oke, silakan. Jelaskan ulang ya. Oke. Jadi dia cuma Mana udah pernah pakai tadi? jadi Taurat diturunkan di Nabi Musa pada sebelum Masehi. Zabur juga. Terus dia tadi menjelaskan tentang jadi dari kelompok lainnya itu saya mendapatkan macam-macam kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ke umat manusia seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Ini baju. Tadi kan Bagaimana anak? Sudah ada Sudah Pak. kesimpulan dan pemahaman kalian tentang bab ini tentang beriman pada kitab Allah? Sudah. Oke. Baiklah anak, untuk melihat seberapa mana pemahaman Anda, saya akan menunjuk untuk
presentasi ke depan. Oke? Ada yang bisa untuk presentasi ke depan? Oke, silakan Akil untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya ada 4. Yang pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Jadi tujuan Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadikan para hambanya selamat dunia serta akhirat, serta guna menyaksikan manakah hambanya yang benar-benar bertakwa kepadanya, dan juga petunjuk serta bimbingan bagi manusia, karena menjadi mercusuar ilmu dan sumber hikmah. Jadi kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani atau biasa disebut dengan Torah, yang berarti instruksi, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fungsinya menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Kitab Zabur atau yang biasa disebut dengan Zabara, yang artinya menulis, diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Fungsinya untuk nasihat dan nyanyi rohani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada yang untuk menambahi lagi ya, untuk nambahi yang kalian temukan pada bab ini. Oke, coba yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapat mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kitab-kitabnya di dunia ini dengan cara diwahyukan kepada rasul-rasulnya. Dalam Al-Quran disebutkan 4 kitab yang wajib diimani oleh setiap umat manusia. Kitab tersebut adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan kitab Injil. Kitab Injil ini diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini mengalami perubahan tangan oleh tangan manusia. Isinya ditulis sesuai versi penulisnya, yaitu Markus, Martinus, dan lain-lainnya. Lalu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Kitab Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan kurang lebih 6.236 ayat. Nah, umat muslim percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun hingga wafatnya pada tahun 632 Masehi. Sekian yang saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari kawan-kawan kalian tentang hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, Bapak akan menambahi ya, silakan ditulis tambahan dari Bapak ya. Kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Oke, yang pertama, hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah ya.
Yang pertama, petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Landasannya pada surat Al-Baqarah 185. Yang ketiga membacanya dalam huruf Al-Quran kita mendapat pahala. Oke, itu saja untuk kesimpulan sementara dan saya akan berikan tugas. Silahkan ditulis tugasnya, tugas kalian di rumah. Oke. Yang pertama tugas kalian tulis hikmah-hikmah dengan landasannya Al-Quran dan hadis. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi Al-Quran dan hadis landasannya. Al-Quran dan hadis. Bapak-Ibu, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam